Kasus Subang hari ini, ahli forensik kini ungkap jumlah pelaku setelah lama bungkam. Namun sebelum lanjut mohon subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan informasi setiap hari. Bagi kalian yang sudah subscribe, semoga banyak rezekinya dan sehat selalu. Oke, mari kita lanjut. Secara gamblang, Dr. Hastri membocorkan jumlah calon tersangka lebih dari 3 orang. Dengan jumlah calon tersangka yang terbilang banyak itu, Dr. Hastri mengungkapkan kemungkinan para calon tersangka melakukan manuver. Dr. Hastri menjelaskan tak menutup kemungkinan jika satu tersangka ditangkap maka tersangka tersebut akan melaporkan rekan atau tersangka lainnya. Mungkin, pasti dia, kalau mungkin dia tahu temannya terlibat kok enggak ditangkap pasti cerita itu, ujar Dr. Hastri. Saat disinggung dalam kasus Subang apakah ada kemungkinan seperti itu Dr. Hastri pun mengiyakannya. Lantas, Dr. Hastri pun mengatakan dirinya pun merasakan hal serupa. Ada, sama, ujar Dr. Hastri. Ia mengaku dirinya pun merasakan kemungkinan calon tersangka kasus Subang melakukan manuver saling lapor. Saat ditanya dari ke-55 saksi akan ada yang dinaikkan menjadi tersangka, Dr. Hastri tak menjawabnya. Ahli forensik itu menjelaskan soal penetapan saksi jadi tersangka bukan kewenangannya. Namun, Dr. Hastri menjelaskan tidak menutup kemungkinan saksi jadi tersangka jika terbukti. Belakangan sejumlah saksi yang intens memberikan keterangan kembali menjalani pemeriksaan di Polda Jabar. Pada Kamis, tanggal 25 November tahun 2021, penyidik dari Polda Jabar memeriksa 4 orang saksi. Mereka adalah Yosef, Yoris, Danu dan istri Yoris, Yanti Jubaida. Keempat saksi tersebut masing-masing didampingi tim kuasa hukum mereka. Yosef datang bersama rombongan dan kuasa hukumnya, Rohman Hidayat. Adapun Yoris, Danu dan Yanti, istri Yoris didampingi kuasa hukumnya, Ahmad Taufan. Kali ini, pada Senin, tanggal 29 November tahun 2021, giliran istri Yosef, Mimin Mintarsih dan kedua anaknya pun turut dipanggil polisi Polres Subang. Pemanggilan tersebut pun dibenarkan oleh kuasa hukum Mimin. Ia masih belum mengetahui tujuan dari Polres Subang memanggil dari kliennya tersebut. Fajar juga mengatakan, Mimin diminta untuk datang ke Satreskrim Polres Subang, tetapi untuk undangannya langsung dari penyidik Polda Jabar. Sebelumnya, Mimin sempat diperiksa secara intens oleh kepolisian dalam kasus perampasan nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Ia juga menjadi saksi yang menjadi sorotan publik pada kasus perampasan nyawa yang sampai saat ini masih terus menjadi misteri. Dalam kasus ini, beberapa anggota keluarga Tuti dan Amalia diperiksa polisi. Selain Mimin dan Yosef, Yoris dan Danu juga pernah diperiksa. 2 nama terakhir adalah anak dan keponakan Tuti. Sebelumnya, polisi meyakini pelaku perampasan nyawa Amalia dan Tuti orang dekat. Dugaan itu merujuk pada temuan di lokasi penemuan mayat Amalia dan Tuti di bagasi Toyota Alphard.